Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Sabtu ya, sampai batas waktu hari Rabu ya, tanggal 12 katakanlah, untuk 5 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya, tentunya di bulan Februari 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan memprediksi ataupun menerawangkan 6 zodiak yang bakal dihantam rezeki besar dari 4 penjuru ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Bagaimanakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja biar tidak berlama-lama. Tetap seperti biasa, saya akan menarik dulu energi dari kalian semua, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 clue, tetap 1 sebagai kesimpulan ataupun jawabannya. Oke ya, langsung saja kita buka untuk clue yang pertama dulu ya. Di sini muncul petunjuk 10 cup
ya, ada 10 cup sama seseorang, satu keluarga ini ya. Kartu kedua, clue-nya muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin. Seseorang sedang memandang 8 koin. Ketiga, muncul petunjuk The Emperor, ada raja tua duduk ya sambil memegang tongkat kebesaran. Selanjutnya, oh ini juga sama, ada petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin juga ya di sini. Yang terakhir, ini muncul petunjuk Death, ada prajurit tengkorak ya naik kuda melangkahi sebuah mayat ya di sini. Oke, ini untuk clue pertama dulu saya bacakan ya. Saya sudah menangkap sebuah petunjuk ya secara terawangan maupun secara energi rasa. Ini clue pertama ya, muncul petunjuk 10 cup. Ini kalau saya rasakan sih banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Tentunya nanti yang terkoneksi ataupun nantinya yang terhubung dengan 6 zodiak ya. Ini kira-kira kalau saya rasakan energinya sih, ini kok memang awalnya ada sebuah dalam arti ada sebuah hal-hal baik ya yang mungkin sudah kalian alami ataupun yang mungkin sudah kalian capai ataupun yang mungkin sudah kalian rasakan. Awalnya seperti itu ya, terutama masalah kerezekiannya. Jadi bisa saja segala faktor ataupun segala kebutuhan kalau menyangkut tentang keuangan ini yang saya rasa sebelumnya sih bagus gitu loh. Mungkin penuh keberlimpahan ya, ibaratnya itu mungkin penuh tercukupi lah. Jadi kelihatannya kalian tidak terlalu dibikin pusing ataupun tidak terlalu dibikin mikir ya secara keuangan ketika memang adanya sebuah kebutuhan. Bahkan saya merasakan juga di sini ya mungkin lebih bahagia lah, entah berkumpul sama keluarga ataupun sama teman ya, ketika memang keuangan kalian di sini masih bagus. Soalnya saya merasakan di sini awalnya sih keuangan kalian ataupun kerezekian kalian masih bagus di sini. Ya, dalam arti ya masih belum adanya sebuah tanda-tanda yang dimana adanya sebuah kerumitan. Jadi ini jelas ya awalnya bagus ya. Semoga kalian bisa memahami. Di sini awalnya bagus kok ya. Cuman seiring berjalannya waktu di sini akhirnya apa adanya sebuah perubahan di dalam unsur kerezekian, di dalam unsur pemasukan keuangan. Ada perubahan. Seakan-akan apa yang pernah kalian rasakan itu lancar, adanya pemasukan-pemasukan, bahkan kalian selalu dibikin senang, dibikin bahagia. Akhirnya ini saya merasakan adanya sebuah titik keterbalikan gitu loh. Beda sama yang mungkin dulu ataupun kemarin yang pernah kalian alami. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu semakin hari ini kelihatannya banyak yang kesulitan akhirnya. Ini yang saya rasakan ya. Banyak yang adanya sebuah kerja keras lah, usaha keras lah, berjuang keras lah ya. Gitu loh. Untuk apa? Ya untuk mengembalikan kondisi yang dimana pernah kalian rasakan di sini. Bahkan saya menangkap akhir-akhir ini banyak loh yang kewalahan ya. Gitu loh. Yang dibikin capek, yang dibikin lelah ya. Kewalahan secara apa? Ya secara mendapatkan sebuah pemasukan yang mungkin masih kurang bisa untuk menutupi kebutuhan kalian, yang mungkin masih belum bisa untuk sesuai ekspektasi harapan kalian di sini. Ibaratnya antara pengeluaran dan pemasukan di sini tidak imbang lagi gitu loh. Lebih banyak pengeluarnya daripada pemasukan. Beda sama yang kartu awal-awal yang sudah saya sampaikan. Di sini kalian penuh keberuntungan, penuh keberkahan di sini. Nah, seperti itu beda ya. Di kartu kedua ini seiring berjalannya waktu karena ini akan terkoneksi semua, akan berhubungan semua ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi di kartu kedua ini menunjukkan bahwa adanya penurunan. Belum maksud saya tidak adanya kestabilan lagi di sini. Bahkan sempat adanya sebuah usaha keras,
mungkin untuk bisa menutupi kebutuhan secara perlahan-lahan. Ya memang sulit yang saya rasakan, memang berat, memang kewalahan. Nah, itu loh yang saya rasakan ya, seiring berjalannya waktu. Ya. Terus clue ketiga ataupun kartu ketiga muncul petunjuk The Emperor. Nah ini melambangkan apa? Melambangkan dengan adanya sebuah kesulitan tersebut, ini kelihatannya kalian mau merubah strategi ini. Ini saya yakin betul kok ini ya. Semua sahabat di channel Ruang Batin ya, tentunya ya, ataupun terlebih-lebih nanti yang terkoneksi dengan 6 zodiak yang keluar, ini kelihatannya kalian ingin adanya sebuah perubahan di sini. Makanya mungkin ingin mengubah sebuah rencana, ya. Mengubah taktik baru lah, mengubah strategi ataupun formasi baru lah. Agar apa? Agar tujuannya kalian itu bisa mengembalikan ya seputar finansial ataupun seputar keuangan agar bisa kembali stabil, agar di sana ada kelancaran, agar ada pemasukan keuangan lagi yang sekiranya itu mampu ataupun sesuai dengan ekspektasi kalian. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi jelas ini tidak bisa dipungkiri. Ya, banyak ini dari sahabat di channel Ruang Batin ya, terutama sekali lagi yang terkoneksi nantinya di 6 zodiak tersebut. Ini banyak loh yang ingin mengubah strategi, ya, yang ingin mengubah rencana lama menjadi rencana baru. Karena apa? Karena banyak juga yang kewalahan ini seputar keuangan. Yang lebih-lebih memasuki 2025 ini. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Ya saya rasa tidak jadi masalah ya. Gitu loh. Memang harus adanya sebuah perubahan. Memang harus adanya sebuah pergantian mungkin strategi ataupun rencana-rencana baru. Ketika itu akan bisa menyetabilkan ya seputar finansial. Kira-kira seperti itu ya. Ya, terus di kartu selanjutnya ya muncul petunjuk di kartu keempat muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin lagi di sini lagi-lagi. Nah, cuman di sini dipesankan ya, ketika kalian sudah adanya sebuah perubahan rencana, mungkin sebuah perubahan strategi, di mana ketika kalian masih kesulitan ini tetap ya, kalian tidak boleh menyerah sobat di sini. Tetap harus bekerja keras ya, tetap harus berjuang, tetap harus berusaha keras ya. Nah gitu loh. Jangan pernah menyerah, jangan pernah stuck. Kalau kalian menyerah, kalau kalian stuck apalagi mundur, ini akan lebih kacau lagi. Kalian mungkin akan menderita lagi sobat gitu loh. Karena apa? Yang saya rasakan seputar keuangan kalian ini banyak yang sedang tidak baik-baik saja daripada baik-baiknya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi yang saya rasakan ya secara unsur keuangan ini rata-rata ya ataupun kebanyakan yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, tentunya yang terkoneksi nantinya di 6 zodiak nantinya. Ini sekali lagi keuangan kalian lebih kurang baik-baik saja daripada baik-baiknya. Semoga bisa dipahami. Makanya di sini kalian diharuskan harus selalu dibutuhkan perjuangan, harus adanya sebuah pergerakan ya, gitu loh. Sembari mengubah sebuah rencana, munculkan ide dan itu jalankan sobat, gitu loh. Nah, di sini tetap kok Eight of Pentacles ini tetap ibaratnya harus tidak boleh tidak. Ya, karena apa? Karena kalau kita menginginkan pencapaian sesuatu, ya seharusnya memang tidak luput dari usaha keras, dari perjuangan keras kita. Nah, demi apa? Demi untuk mengembalikan sebuah kestabilan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jangan pernah menyerah ya di sini ya. Meskipun muncul Eight of Pentacles lagi, ini memberikan sebuah sinyal bahwa kalian harus lebih semangat lagi ketika ingin adanya sebuah perubahan yang pernah kalian rasakan di kartu awal. Ada 10 cup. Kira-kira seperti itu. Oke ya, masuk ke kartu kelima. Di sini muncul petunjuk ya, kartu Death. Ada prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Nah, ini memberikan sinyal ya, apa yang sedang kalian rasakan, apa yang sedang kalian selama ini yang sedang kalian jalani di sini. Ini semua sobat, karena apa? Karena ada residual energi. Gitu. Sekali lagi ya, apa yang sudah kalian rasakan sampai saat ini seakan-akan adanya sebuah perputaran, seakan-akan adanya sebuah perubahan, itu memang bukan faktor alami. Nah ini loh muncul, ini yang menyebabkan ya bisa dikatakan inilah penyakitnya gitu loh. Muncul petunjuk Death, artinya di situ memang ada residual energi.
Makanya jangan heran ketika mungkin yang awalnya sedang baik-baik saja, yang seperti sudah saya jelaskan di kartu awal, tiba-tiba seiring berjalannya waktu itu serasa cepat, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, akhirnya kalian dibikin bingung, dibikin susah. Nah, memang di sini memberikan sebuah sinyal bahwa semua masalah yang sedang kalian hadapi, semua yang sedang kalian rasakan, ini memang tidak alami, tidak wajar. Banyak orang-orang toksik, orang-orang jahat, orang-orang iri hati di sekeliling kalian, ya. Entah itu teman baik kalian, entah mungkin dari keluarga ataupun kerabat kalian, entah dari orang-orang yang terdekat di rumah kalian, apalagi mungkin teman sepekerja. Pokoknya di sini energinya orang-orang yang terdekat kalian. Harap waspada. Itulah yang membuat aura kalian menjadi tertutup. Makanya banyak yang kesulitan. Nah, gitu loh. Karena jelas ini akan berhubungan sama aura kalian. Karena sekali lagi ini adanya sebuah perubahan loh, yang dimana yang semula itu baik, yang semula lancar bisa saja banyak hambatan ya. Gitu loh. Banyak masalah-masalah, banyak problem. Nah, tetapi tidak cukup berhenti di situ. Dead ini juga memberikan sebuah sinyal ya. Ketika memang kalian mengalami sebuah perubahan yang mungkin awalnya baik terus menuju tidak baik, sekali lagi Dead ini memberikan saran, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Ini kartu Dead. Ketika kalian menyerah ya, apalagi stuck, diam saja, apalagi mundur, ini akan semakin kacau, semakin membuat hidup kalian nanti berantakan. Nah, karena apa? Karena unsur yang paling utama adalah sebuah unsur keuangan. Nah, kan seperti itu. Kebutuhan apapun ya lebih-lebih diharuskan juga harus adanya sebuah faktor keuangan seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau ya kita harus selalu berpikir ke arah situ gitu loh. Meskipun sekali lagi uang bukan segala-galanya. Nah, kan seperti itu. Nah, cuman kan hidup juga namanya hidup kan, semua tidak gratis kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini disarankan apapun yang terjadi kalian harus berani melangkah maju. Makanya tadi disarankan di kartu keempat ya, jangan pernah menyerah ya. Meskipun kalian sudah mengubah rencana, jangan pernah menyerah. Ya, sama dengan ini. Dikembalikan lagi sama kalian, jangan pernah menyerah ya. Ibaratnya itu kalian harus berani menghadapi suatu masalah dan harus berani mempunyai pemikiran yang jernih sobat gitu loh. Kalian harus berani itu. Jangan asal melangkah saja tapi dipikirkan. Apakah memang betul masalah yang menghantam ini berhubungan dengan masih logika atau di luar logika? Nah, kalau sudah kalian merasakan, oh ini kok di luar logika, sering saya mengatakan selesaikan secara energi sobat. Itu saja. Buka aura kalian kembali. Hanya itu satu-satunya. Kan seperti itu. Biar terbuka kembali. Ketika terbuka, saya juga sering mengatakan di situ akan ada sebuah daya tarik tersendiri, bisa menarik sebuah kerezekian, kepositifan yang selama ini mungkin terpending ataupun mungkin selalu gagal. Nah, itu akan bisa lancar gitu loh. Akan bisa melancarkan apa yang selama ini menjadi keinginan kalian. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, ini tidak bisa dipungkiri. Ini sudah ibaratnya sudah terpecahkan lah, yang mungkin selama ini merasakan kesulitan terutama di faktor finansial ya, karena memang ada residual energi. Jadi aura sahabat di channel obat ini banyak yang tertutup gitu loh. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kalian sudah berusaha keras, sudah berjuang ya, tapi masih itu saja, bahkan menurun, bahkan masih adanya sebuah kekurangan ya untuk memenuhi kebutuhan secara finansial, secara keuangan ya, memang terindikasi dead. Makanya sulit sobat ya, ketika tidak di netral ini sulit terus, ini tidak akan menemukan solusi selama tidak di netral, tidak dihancurkan dinding penghalangnya. Nah, kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami karena jelas ya. Dead ini sekali lagi akan membawa perubahan yang cukup besar ketika kalian kurang bisa untuk memahami ya apa yang menjadi keterpurukan selama ini juga akan pengaruhnya akan besar loh. Besar dalam apa ya, dalam hal keterpurukan kalian semakin membesar, semakin melebar kemana-mana ini. Karena kan adanya sebuah perubahan besar. Nah, begitu sebaliknya, ketika kalian bisa menyikapi masalah yang terjadi, ya, sudah bisa menyikapi lah, dan kalian sudah tepat menjalankan, oh ini di luar ini masih logika ya selesaikan logika, oh ini di luar logika ya selesaikan secara energi. Maksud saya ketika kalian tepat ya untuk memberi
memberikan sasaran kalian sendiri untuk penyelesaiannya masalah. Nah, maka juga akan ada membawa perubahan besar. Yang semula baik terpuruk akhirnya lebih baik lagi. Nah, itu yang saya maksud, akan ada perubahan yang luar biasa dari awal. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ya sekali lagi begitu sebaliknya, ketika kalian sudah baik ya, terus mengalami keterpurukan, kalian tidak bisa menyikapi masalah apa ini yang terjadi, logika atau di luar logika. Apalagi kalian salah untuk mungkin meletakkan sebuah masalah ini unsur di luar logika tapi kalian logikakan. Nah, itu juga akan membawa perubahan besar. Perubahan besar yang seperti apa? Ya semakin terpuruk. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, sekarang kita lihat untuk kartu jawaban ataupun kartu kesimpulan mungkin dari beberapa perjalanan kalian. Ya semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa saja resonate, bisa saja mendekati resonate karena ini semua bersifat general reading. Nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk dan yang sudah saya terawang, yang sudah saya rasakan itulah yang sudah saya informasikan buat kalian. Nah, ketika kalian mungkin penasaran, kok seperti perjalanan hidup saya ya, ataupun mungkin nyerempet-nyerempet lah, kok seperti yang saya alami ya, mulai dulu sampai sekarang, kok seperti yang saya alami, informasi dari Mas Dani ini, ya itu jelas berarti apa? Indikator sudah tidak bisa dilepas dari dead. Ya, ini tidak main-main, dari dead. Ya boleh kalian tidak percaya monggo, kan seperti itu. Saya tidak harus meyakinkan bahwa harus percaya dan tidak. Nanti kalian sendiri sobat yang merasakan dalam kehidupan sampai saat ini, sampai besok sampai besok. Itu kan seperti itu. Karena jelas ini loh dead. Ini sudah gangguan energi black magic. Kalian tertembak, banyak yang tertembak di sini, tertutup aura. Nah, dead ya. Adanya sebuah prajurit tengkorak di sini. Oke ya, sekarang kita lihat untuk semua kartu jawaban. Ya, semoga jawabannya akan ada sebuah kabar baik lah ya. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini akan menjadikan sebuah kabar baik terkhusus untuk nantinya 6 zodiak yang terkoneksi ya. Ini ya syukur alhamdulillah ya tanpa diduga di sini ternyata muncul petunjuk Two of Cup sobat. Ada sepasang kekasih saling bersulang. Ini sekali lagi luar biasa ya kartu jawaban. Ya mungkin bisa dikatakan habislah gelap terbitlah terang. Nah gitu loh. Two of Cup di sini melambangkan insya Allah terutama kalian ketika mengalami sebuah kesulitan ataupun hambatan di seputar finansial atau perekonomian ataupun keuangan di sini akan ada sebuah pemasukan yang baru gitu loh. Ada unsur kerjaan yang baru ya, lebih-lebih dari 4 penjuru. Karena Two of Cup sekali lagi ini suasana batin yang bahagia, suasana batin yang ceria. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan di sini. Di sini tidak ada luka batin, tidak ada amarah. Yang ada apa? Two of Cup, yang ada hanya sebuah energi-energi positif yang dimana kalian akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, ya, kenyamanan, nah gitu loh. Karena apa? Ya mungkin karena kan dihantam sebuah keuangan yang cukup lumayan besar lah di sini. Gitu loh. Ada keuangan yang cukup besar ini yang akan menghantam kalian, lebih-lebih nantinya yang terkoneksi di 6 zodiak. Mantap ya. Two of Cup. Bisa saja nanti akan ada sebuah pertemuan-pertemuan dan itu pun juga insya Allah akan menghasilkan sebuah keuangan, sebuah unsur kerezekian di situ. Oh ya. Ini kelihatannya yang punya bisnis ya ataupun ya pokoknya yang punya bisnis ataupun jual beli ya. Ini insya Allah relasi-relasi lama juga akan kembali menghubungi kalian di sini. Gitu loh. Akan ada pemasukan keuangan ini yang saya lihat ya. Oh, cukup bagus ya di sini ya. Benar-benar cukup bagus, luar biasa. Rezeki yang akan kalian terima sobat di sini. Mantap di sini. Two of Cup. Artinya sebuah sangat-sangat rezeki besar juga ya. Tetap seperti tema ya, akan dihantam rezeki dari 4 penjuru. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya ya. Sebelum saya tarik energi kalian juga, ya silakan berdoa ya. Jangan di skip sobat, silakan berdoa ya semoga zodiak kalian akan bisa keluar ya.
Oke sobat ya, sekarang kita lihat bismillah ya, semoga salah satu zodiak ini menjadi milik kalian. Saya sudah menarik 6 zodiak. Ini selamat ya untuk yang pertama, kalian yang mempunyai zodiak Libra. Ini Libra selamat ya. Kalian akan dihantam sebuah rezeki yang besar ya untuk buat 5 hari ke depan. Yang kedua, muncul petunjuk zodiak Cancer. Ini Cancer diuntungkan ya. Ketiga, Pisces. Ini Pisces ya, energinya masih cukup bertahan, masih cukup kuat ya Pisces. 3, selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Ini zodiak selanjutnya Taurus ya. Terus zodiak selanjutnya ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini Gemini juga masih bertahan. Dan yang terakhir, selamat kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Ini selamat ya untuk ke-6 zodiak ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah. Perlu saya jelaskan sedikit ya, apakah ke-6 zodiak ini tidak ada indikator adanya unsur penutupan aura? Tidak begitu juga. Justru ketika kalian maksud saya begini, justru tadi ketika saya mengatakan ini kartu dat ini akan terkoneksi dengan 6 zodiak. Nah, bisa saja 6 zodiak ini auranya banyak yang tertutup ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, bisa saja aura dari yang mempunyai 6 zodiak ini banyak yang tertutup, dan juga bisa saja 6 zodiak ini aura kalian sudah ada yang terbuka semua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan 6 zodiak ini ada yang auranya bisa saja tertutup, ada yang auranya bisa saja terbuka. Nah, ketika kalian merasakan hantaman rezeki ya nantinya, ya itu memberikan sebuah indikator, itu memberikan sebuah petunjuk bahwa aura kalian sedang terbuka ataupun sedang stabil lah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sama ketika zodiak kalian muncul, tetapi nanti di 5 hari ke depan ya, kok serasa semakin banyak hambatan, serasa makin seret ya, tidak ada rezeki yang masuk. Nah, itu sudah fix. Berarti kalian ada sebuah penutupan aura di situ sobat. Ada indikator kuat bahwa jelas ada penutupan aura buat kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ya semoga saja memang yang betul-betul zodiaknya muncul ya adanya sebuah hantaman rezeki lah, semoga saja seperti itu. Cuman ya tidak bisa dipungkiri sobat gitu loh, apapun itu ya salah satunya ya tergantung aura kalian masing-masing. Semakin aura kalian stabil, semakin terbuka, maka di situ kepositifan, kerezekian akan lancar masuk, akan mudah masuk. Nah, begitu kan sebaliknya, ketika aura kalian tertutup sobat ya, itu kan jelas ada dinding penghalang di situ. Nah, makanya jangan berharap ada rezeki yang masuk, ada kepositifan yang masuk. Apakah tidak bisa masuk? Bisa, sebetulnya datang sama kalian itu bisa dalam kehidupan kalian. Cuman ada dinding penghalang. Nah, ketika ada dinding penghalang, ya mereka akan mental, akan kembali. Nah, gitu loh. Akan mental, akan tercancel, akan kembali, dan akhirnya mengena sama-sama yang mempunyai berzodiak yang sama, tetapi unsurnya mereka yang terbuka auranya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, makanya kan sering saya mengatakan jangan sampai terlambat sobat. Ketika kalian terlambat, itu kan sangat disayangkan. Ketika ada informasi bagus ataupun mungkin ada hal-hal bagus yang tiba-tiba mau hadir sama kalian, tiba-tiba tercancel, adanya sebuah pembatalan, adanya sebuah mental. Seakan-akan kalian sudah berjuang tetapi tidak mendapatkan hasil. Ya jangan salahkan jangan salahkan Sang Maha Kuasa, kan seperti itu. Ya salahkan diri kita sendiri. Mungkin kurang bisa waspada, mungkin kurang bisa menangkap sesuatu sinyal yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa, tapi kita tidak mau satu, ya. Mungkin kita tidak mau pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, mungkin kita tidak mau berikhtiar ya, gitu. Makanya berikhtiar itu penting sobat. Ketika kalian tidak mampu menyikapi sebuah masalah yang kalian hadapi, itu kan disarankan ikhtiar gitu loh. Kalau kalian sudah tidak mampu, kalian diam saja, kalian pendam, kalian simpan saja, ya selamanya akan terpuruk. Nah, itu loh fungsinya ataupun manfaatnya kita ikhtiar. Ketika kita sudah mentok, tidak bisa mengatasi diri kita sendiri ataupun tidak bisa menemukan solusi kita sendiri di dalam semua faktor, terutama di keuangan, ya. Terus kita tidak mencarikan, ya kita sendiri nanti yang rugi. Nah, kalau kita sharingkan terutama sama orang-orang di bidangnya, insya Allah di situ akan adanya sebuah solusi. Nah, kan seperti itu. Dan poin ketiga apa? Poin ketiga
harus adanya perjuangan sobat. Tetap perjuangkan doa kalian dan tetap perjuangkan lebih-lebih ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu semua sudah kita jalani, apa kunci terakhir? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti berubah. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orangnya sendiri tidak mau merubahnya. Nah, itu sudah jelas. Nah, bagaimana? Yaitu tadi dengan salah satunya dengan 3 poin ya, plus adanya sebuah aura-aura yang bagus, aura-aura yang terbuka, itulah yang akan memberikan kejutan-kejutan baik, kejutan-kejutan positif dalam hidup kalian masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya intinya apapun yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa tadi yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul sih seperti yang diinformasikan, ketika itu memang kalian rasakan itu tepat ya silakan. Makanya ketika ingin ada kepastian silakan konsul secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian, maka kalian akan dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Lebih-lebih jika kalian ada sebuah problem ya entah ringan maupun yang berat, kita akan memberikan saran solusi terbaik sampai ketemu titik terangnya. Dan apalagi ketika ada penutupan aura, kita akan berusaha untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terbuka kembali ya, biar bersinar kembali ya, biar berseri kembali, maka insya Allah kepositifan kerezekian itu berangsur-angsur akan bisa kembali baik lah, kembali tertata untuk langkah ke depannya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi bisa saja ini kalian akan dapat rezekinya, bisa saja Sabtunya, bisa saja Minggunya, bisa saja Senin, bisa saja Selasa, bisa saja Rabunya, kan untuk 5 hari ke depan. Sekali lagi untuk 5 hari ke depan ya, kalau nggak Sabtunya mungkin ya Minggunya, ya Senin, ya mungkin Selasa ya mungkin Rabunya. Antara hari-hari tersebut siapa tahu ada sebuah keberkahan, adanya sebuah hantaman rezeki yang cukup besar dari 4 penjuru. Yang jelas ya tetap kita tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap ada sebuah semangat lah untuk menjemput rezeki itu sendiri. Adanya sebuah perjuangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi ya pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik tujuannya ya agar kalian lekas bangkit, lekas sadar diri ya, biar kalian adanya sebuah pergerakan untuk bisa merubah mana yang kurang baik agar menuju nasib yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, next ya, yang terakhir apapun ya berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, ini semua saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Jadi apapun itu tanggapi atau berkomentarlah dengan bijak. Sekali lagi ini bersifat general reading. Ya, seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Apapun semoga kalian tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.